karena mata yang hitam ini, kornea yang kelihatan akan maju menonjol begini. Iya. Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kando, Profesor Dr. Rumbayan Kando. Rumah Sakit Pendidikan Rujukan Nasional, terpercaya masyarakat luas. Kepuasan pasien di atas segala-galanya, keselamatan pasien selalu dijunjung tinggi. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, rumah sakit pilihan masyarakat. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, rumah sakit pilihan masyarakat. Halo sahabat Promkes, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Seklin dalam acara Promkes Bercerita. Topik kita kali ini adalah mengenai tumor retina pada anak, atau dalam istilah medis dikenal sebagai retinoblastoma. Dan kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat berkompeten, sangat berpengalaman untuk membahas tentang tumor retina pada anak ini. Karena itu izinkan saya memperkenalkan dengan penuh hormat Dr. Herni Poluan, spesialis mata. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dr. Seklin. Sehat-sehat selalu, Dok ya. Puji Tuhan, sehat. Tetap semangat juga, Dok. Amin. Walau sibuk ya. Ya. Ya, Dr. Herni Poluan, spesialis mata adalah dokter ahli pada divisi pediatrik ophthalmology atau ilmu kesehatan mata pada anak di bagian ilmu kesehatan mata RSUP Profesor Dr. R.D. Kando Manado, Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan memulai perbincangan santai kita, Dok, mengenai kanker mata pada retina anak ini dengan satu mungkin pertanyaan, Dok. Apa sih yang dimaksud dengan retinoblastoma ini, Dok? Atau tumor pada retina mata, terutama pada anak. Silakan, Dok. Iya. Terima kasih Dr. Seklin yang sudah mengundang saya untuk menjadi narasumber pada Promkes Bercerita. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama yaitu apa arti dari retinoblastoma? Jadi retinoblastoma itu sendiri adalah suatu keadaan keganasan ya, atau kanker keganasan pada retina mata, khususnya pada anak-anak. Jadi ini suatu keganasan, Dok ya? Iya. Iya. Yang mana terjadi pada retina, jaringan retina begitu, Dok ya? Iya. Mungkin, Dok, bisa dijelaskan ini retina ini apa sih, Dok, supaya mungkin masyarakat awam bisa lebih paham gitu. Iya. Ya. Jadi retina itu adalah satu lapisan dari bagian mata bagian belakang yang berisi saraf, pembuluh darah. Jadi banyak yang ada di daerah retina tersebut ya. Dan ini sangat mempengaruhi penglihatan pada anak. Jadi kalau retina ini terganggu, karena retina itu normal ya, normal ada 10 lapis pada retina itu sendiri. Sedangkan kalau pada anak, retinanya ini belum berkembang sempurna. Dan selama dia waktu lahir, dia akan mulai berkembang dari sejak kandungan sampai dia lahir masih sementara perkembangan. Sedangkan kalaupun terjadi suatu keganasan seperti dalam hal ini retinoblastoma, itu terjadi mutasi dari retinoblastoma 1, ya gen 1 pada usia kehamilan. Jadi bukan terjadi waktu dia hidup, waktu dia sudah ada di dalam kehidupan tetapi masih dalam kandungan. Sudah terjadi mutasi gen RB1 sehingga tinggal tunggu waktunya dia akan berkembang. Begitu lahir dia akan terdeteksi, terlihat
mulai ada berkembang suatu keganasan di daerah retina tersebut. Iya dok. Berarti di bagian mata, bagian belakang ada satu lapisan itu yang kita Iya, sebut dengan retina. Dan disinilah mungkin terjadi mutasi, Iya, terutama pada masa kehamilan dan nanti Iya. akan mungkin bermanifestasi ya pada usia anak begitu Iya, dok ya. iya. Iya. Dok, ini kan terus terang kalau mendengar tumor mata pada retina anak kan terus terang kita langsung khawatir gitu kan dok, cemas, Iya. takut. Ini seberapa sering sih dok? Angka kejadian. Angka retinopati, Iya. angka Jadi kejadiannya. angka ya. kejadian suatu retinoblastoma pada anak ini lumayan banyak ya, terutama kalau kita seluruh dunia ya. Dia punya angka kejadian 1/14.000 sampai 18.000 kelahiran. Itu yang seluruh dunia ya. Iya. Tetapi khususnya di Sulawesi Utara, saya lihat ini kayaknya lebih ya. Maksudnya lebih banyak Lebih orang yang banyak, kena ya. retinoblastoma Iya. ya. Jadi tahun ini saja di RSUP Kando, mulai dari Januari sampai bulan Mei, saya kemarin operasi pasien retinoblastoma sudah 5 pasien. Dari bulan Januari dok, Iya, sampai dari Mei. Januari Berarti sampai ini Mei ya sudah 5 rata-ratanya pasien. 1 bulan 1. Iya, ya. Kira-kira diperkirakan seperti itu. Dok, ya. Dan ini masih antri 4 pasien. Wah, Berarti sudah pasien ke-9 ya. pasien ke-9 dalam 5 bulan berjalan. Iya, jadi mungkin yang sebagian dari tahun kemarin. Iya. Tapi yang Iya. pasti kok sepertinya lebih banyak peningkatan ya. Iya. Iya. Jumlah pasien selama ini mengalami peningkatan. Iya, mungkin Iya. sudah mulai ada peningkatan kasus, tapi kan kadangkala di deteksi dini ini kan yang kadang masyarakat belum paham kan dok, nanti Iya, muncul di betul. rumah sakit setelah sudah fase lanjut dok ya. Ya. Betul. Kemudian dok, masyarakat mungkin juga ingin mengetahui apa sih bahayanya dok ini tumor pada retina mata terutama pada anak dok. Terus terang ya, kan namanya tumor atau jenis kanker ya, itu kalau tidak dilakukan penanganan dia akan menyebabkan suatu, kalau kedokteran katakan metastase, tapi secara awam itu disebut penyebaran. Iya. Nah, kalau tidak ditangani satu kasus keganasan seperti ini, dia akan menyebar. Itu bahayanya terjadi penyebaran. Nah, kalau tidak ditangani juga anak ini, maka matanya ini, retinanya ini semakin hari semakin menonjol. Terjadi pendorongan dari retina bagian belakang mata ini, terjadi pendorongan ke depan, dan isi dari mata tersebut ini akan maju ke depan, sampai keluar dari kelopak mata. Iya. Dan itu sangat ngeri melihat. Karena mata yang hitam ini, kornea yang kelihatan akan maju menonjol begini. Iya. Itu pada stadium Iya, lanjut. pada stadium lanjut Iya. dok ya. Iya. Jadi itu kelihatannya Iya. ngeri banget ya. Iya, berarti dok relatif kalau pada stadium lanjut boleh kita katakan tandanya sudah jelas dok ya, ada penonjolan mata begitu dok. Tapi Pada stadium awal sudah ada bahkan pada tandanya. stadium awal dok. Sudah ada Nah, tandanya. ya ini yang ingin kami tanyakan dok. Bagaimana kita meyakinkan pada orang tua terutama bahwa ini merupakan satu kecurigaan katakanlah Iya. suatu tumor pada retina Iya. terutama pada anak dok. Iya. Pada stadium awal terutama dok. Gimana dok? Jadi gini, orang tua kebanyakan tidak perhatikan anak yang menderita suatu kanker pada mata khususnya retinoblastoma. Orang tuanya tidak melihat. Kenapa? Karena gejala awal memang tidak kelihatan karena dia berada di lapisan belakang dari bola mata. Caranya supaya orang tua ini bisa melihat anaknya ada perubahan dalam keadaan mata telanjang seperti ini, kita bisa lihat kenapa matanya ini kalau kita lihat begini berbeda dengan mata sebelah. Ini mata sebelah ini ada perbedaan yang namanya cat's eye atau mata kucing. Kalau kita lihat kucing kena lampu, matanya memantul warna merah. Seperti itu. Ada pantulan. Kenapa matanya agak merah-merah begitu? Sebelahnya normal. Itu salah satu tanda mengarah ke tumor retinoblastoma. Berarti pada saat kita sebagai orang tua, pada saat melihat anak, kita juga memperhatikan bola matanya dok ya. Apakah ada perbedaan antara kiri dan kanan dok ya. Betul. Terutama kalau sudah ada kemerahan dok. Iya, jadi sepertinya bukan merah sih, gambar fundus. Gambar dari fundus itu kan merah orange. Oh ya seperti Jadi itu. sama kayak kucing atau anjing kena sinar, kena lampu, dia kan memantul warna. Gitu, gejala awalnya seperti itu. Ada pantulan dok. Ada bukan dia tidak memantul. Kalau binatang itu yang memantul, tapi kalau anak
mata anak itu tidak mantul. Cuman kita lihat begini, tuh kayaknya ada sesuatu kayak ada mengkilat-mengkilat di dalam, ya. Lebih itu lebih kita mengerti kayak ada mengkilat kayak ada yang memantul dari dalam mata, kok lain dengan mata sebelah. Pasti itu gejala awal. Dan itu bisa kelihatan dari luar, Dok, ya? Iya, mata Tanpa telanjang bisa mata telanjang. lihat. Iya, itu Iya. ya, Dok. Dok, kemudian tadi sudah disebutkan mengenai peran orang tua, Dok. Iya. Tapi untuk penyakit retinoblastoma ini, apakah diturunkan dia? Apakah ada faktor genetik katakanlah? Iya, dia bisa diturunkan yang namanya autosomal dominan. Jadi dia diturunkan, jadi dia sudah bersifat herediter sejak dari kandungan ibu. Tadi kan karena Iya. sudah terjadi mutasi Sejak gen kehamilan RB1 tadi, itu pada iya. kehamilan seorang Iya. ibu. Berarti memang bisa juga ada faktor genetik, Dok, ya. Genetik, iya. Iya. Nah, Dok, kalau sudah terutama pada stadium lanjut tadi dokter katakan sudah menonjol matanya, Dok. Apakah ada terapi atau apa yang bisa dilakukan untuk kondisi-kondisi tumor pada retina ini, Dok? Sebaiknya jangan tunggu stadium lanjut. Iya, iya. Sebaiknya lebih cepat terdiagnosa, Iya. lebih prognosanya lebih baik. Iya. Kalau diagnosanya agak lambat atau sudah stadium lanjut, itu prognosanya semakin jelek. Karena kita tahu kalau suatu kanker itu pasti ada penyebaran. Jadi jangan tunggu penyebaran baru kita terapi. Lebih baik Dok. masih stadium 1, masih awal-awal sudah dia lakukan terapi. Terapi. Nah, Dok, berarti kan masalahnya tidak semua wilayah terutama di area-area mungkin terpencil ya, tidak ada tersedia dokter mata, Dok. Iya. Nah, untuk keadaan-keadaan seperti ini misalnya ada kecurigaan seperti tadi dokter jelaskan ada tanda-tanda tertentu, apakah bisa pasien berobat ke dokter selain dokter mata katakanlah atau sarana pelayanan kesehatan yang belum ada dokter matanya, Dok? Pasien bisa berobat ke siapa saja, tergantung dokter yang terima dia. Dokter umum misalnya, apakah dia cepat mendiagnosa suatu penyakit retinoblastoma atau tidak. Jadi keluhan pasien pada anak apalagi mata, sebaiknya dokter umum itu segera kirim ke dokter spesialis mata supaya deteksi dini cepat teratasi. Kalau kita tunggu misalnya enggak apa-apa, misalnya dia bilang ini anak mengeluh matanya merah-merah seperti ada pantulan, tapi tahu ini penyakit apa ya. Nah, sebaiknya cepat rujuk ke pusat pelayanan yang ada dokter mata. Dokter mata, iya. Ya, Dok. Misalnya setelah ini kita anggap saja pasien akhirnya mengetahui ini kemungkinan adanya kondisi retinoblastoma dan mereka siap menjalani terapi katakanlah. Mungkin apa persiapan khusus, Dok, yang harus dilakukan atau disiapkan oleh orang tua terutama untuk anak-anak dalam kondisi dengan retinoblastoma, Dok? Jadi orang tua itu kita beri suatu edukasi yang baik, yang benar tentang masalah gizi dari anak ini. Karena untuk menterapi dilanjutkan akan diadakan kemoterapi, dia harus punya dasar bahwa imunnya baik. Jadi imunnya harus baik, makanannya harus bergizi. Kemudian dia mesti mempersiapkan kesiapan mental. Jadi orang tuanya ini harus bersedia punya kesiapan mental untuk mengurus anak yang seperti ini. Karena pengobatan kasus seperti ini agak lama. Jadi terapinya itu ada berapa siklus, 6 siklus, di kemo berapa kali. Nah, itu memerlukan waktu panjang. Jadi kita harus edukasi yang benar kepada ibu ini supaya ibu ini orang tuanya mengerti bahwa perawatan anaknya itu lumayan lama dan agak panjang, kemudian butuh kesabaran. Itu yang harus kita sampaikan ke orang tuanya. Iya. Berarti, Dok, tadi dokter menyebutkan perlunya orang tua mempersiapkan nutrisi ya, Dok, gizi. Berarti apakah dengan kata lain, Dok, apakah sementara atau setelah terapi ada pengaruh di tumbuh kembang anak, Dok? Iya. Ada pengaruh, Dok? Iya, karena secara mental fisik dari anak ini setelah dilakukan kemoterapi, kita tahu efek samping dari ada efek samping, Dok, ya. Radiasi ini punya efek samping. Jadi dengan sendirinya ada gangguan-gangguan dalam pertumbuhan. Ya. Dan banyak gangguan dalam pertumbuhan kalau kita sudah ke arah kemoterapi. Nah, Dok, ini bicara mengenai kemoterapi,
kapan sebaiknya dok ini kita mulai untuk kasus-kasus dengan retinoblastoma pada anak dok? Kasus retinoblastoma pada anak begitu kita diagnosa secara klinis, kan diagnosanya klinis dulu ya. Iya, Setelah dok. klinis kita lakukan pemeriksaan penunjang. Iya. Pemeriksaan penunjang antara lain kita lakukan foto ronsen ataupun scan ataupun radio imaging, MRI ya, tergantung apa yang akan kita kerjakan. Dan di situ kita bisa lihat bahwa iya betul ini tumor pada retina mata. Setelah kita diagnosa seperti itu, harus secepatnya kita rujuk ke kanker, pusat kanker di pusat kanker di apa? Kalau di khusus di RSUP Kando di Estela ya. Nah, jadi kita rujuk ke sana. Tujuannya adalah penanganan lanjut. Penanganan lanjut berupa apa? Berupa kemoterapi, ikut berapa siklus, selesai 6 siklus baru kita akan lanjut dengan operasi. Oh, panjang juga perjalanannya. Panjang. dok, ya? Maka tadi saya Iya. katakan harus Iya. edukasi yang baik kepada orang tua. Iya. Karena ada kemoterapi, kemudian ada tindakan operatif. Iya. Ya dok. Dok, bagaimana mengetahui kalau terapinya ini berhasil dok? Kira-kira apa yang bisa dijadikan patokan dok? Satu patokan yang paling utama adalah kita lakukan lumbal fungsi. Jadi dengan cara kita mengambil sel cairan cerebrospinal di daerah lumbal dan kita lihat dengan pemeriksaan histopatologi, kita lihat cari apakah masih ada sel-sel kanker di sana. Ada metastase di sana. Iya, Dan kalau negatif berarti penanganannya lumayan baik. Sudah diangkat, sudah dioperasi, sudah dikemo, setelah periksa cairan cerebrospinal juga negatif. Oh iya, baik dok. Berarti metodenya dengan melihat komposisi dari cairan cerebrospinal ya dok? Iya dokter. Nah dok, ini mungkin pertanyaan terakhir dok. Kalau misalnya retinoblastoma ini sudah diterapi, tadi dokter katakan ada kemoterapi, ada operasi, apakah bisa kambuh lagi dok untuk kasus-kasus seperti ini dok? Ya, silakan dok. Ya. Untuk kita melihat kekambuhan dari suatu terapi daripada retinoblastoma, kita lihat keadaan dari mata itu sendiri. Kalaupun setelah kemo sekian tahun terus kita periksa kembali, dikontrol oleh seorang dokter bahwa anak ini mengalami pertumbuhan dari jaringan itu, kita lakukan pemeriksaan lengkap dan kita MRI ulang. Apakah ada pertumbuhan jaringan baru? Nah kalau ada berarti dia rekuren. Kalau tidak ada berarti tidak rekuren. Oh gitu dok. Berarti ada pemeriksaan lanjut dok, ya, untuk bisa memastikan. Nah sahabat Promkes, tentu sangat bermanfaat apa yang kita sudah dengarkan tadi, penjelasan dari Dr. Herni Poluan, spesialis mata, mengenai tumor pada retina mata anak. Untuk itu sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kami serahkan atau berikan kesempatan kepada Dr. Herni, mungkin ada closing statement atau ada pesan-pesan untuk masyarakat terkait dengan penyakit tumor pada retina mata, terutama pada anak-anak. Silakan dok. Terima kasih para pemirsa yang saya kasihi. Kita sudah mendengar tentang retinoblastoma atau kanker mata pada anak, khususnya retina. Saya percaya semua kita sudah mendengar ya, dan mungkin ada tambahan-tambahan sedikit ya. Tambahan sedikit berupa setelah dioperasi, tentunya pasien ini operasinya apa namanya? Operasinya namanya enukleasi, yaitu pengangkatan bola mata tetapi tidak diangkat otot-otot mata. Nah, setelah diangkat bola matanya, terus mau diapakan ini mata ini? Nah, jadi mata ini jangan dibiarkan dia bolong, ya. Jadi ada operasi lagi lanjut yang namanya rekonstruksi mata. Itu bisa dipasang protesa mata. Kemudian bisa diambil, protesanya itu macam-macam. Ada yang sudah ada yang berbentuk akrilik, yang seperti kelereng, bisa dimasukkan ke dalam. Kemudian ada lagi yang ambil fat dari daerah bokong, bisa ditempel ke dalam, baru kita tutup. Kemudian di atasnya ditaruh protesa yang bentuknya seperti mata manusia. Ya, jadi seperti mata manusia dimasukkan. Contoh sekarang ada 2 orang kemarin dipasang protesa. Jadi seperti tidak dioperasi, karena begitu lihat begini sama model dengan mata sebelah. Dan orang tuanya senang melihat anaknya seperti tidak dioperasi. Jadi jangan biarkan matanya bolong.
Itu yang saya mau sampaikan supaya dengan kita melakukan tindakan operasi, orang tuanya tidak takut lihat anaknya tidak ada mata lagi. Ya, anaknya sudah bolong. Jadi itu kan ngeri, menakutkan. Kita sampaikan ke orang tuanya bahwa setelah dioperasi matanya ini akan jadi baik kembali, tapi tidak melihat. Sekali lagi kita sampaikan bahwa tidak melihat, jangan orang tua kira bahwa oh nanti setelah operasi pastinya pasti melihat. Itu yang penting ya. Dan sebagai terakhir saya mau imbau kepada orang-orang tua, khususnya ibu-ibu, perhatikan anak-anak ini sejak dari masih baru lahir. Jangan nanti setelah sudah terlambat baru datang berobat ke dokter, terutama untuk periksa mata. Itu yang paling penting ya. Seluruh penyakit mata apapun juga segera secepatnya kita tangani dari awal. Jangan berlambat-lambat dan jangan sudah terjadi penyebaran, jangan sudah terjadi komplikasi-komplikasi yang lain, baru kita datang untuk periksakan anak-anak ini. Iya, itu sekian dokter. Baik, terima kasih dokter Herni. Informasinya sangat bermanfaat dan sangat menambah pengetahuan dari kita semua yang mendengarkan. Banyak terima kasih. Untuk itu, atas nama Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran RSUP Profesor Dr. R.D. Kando Manado, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Dr. Herni Poluan, spesialis mata, yang pada saat ini sudah berkenan membagi ilmu, membagi pengalaman, membagi informasi, tapi juga memotivasi para orang tua, terutama untuk hati-hati dengan kesehatan mata pada anak-anak ya, harus lebih diperhatikan. Sobat Promkes dimanapun Anda berada, demikian edisi kita kali ini dan kita akan jumpa lagi dalam edisi-edisi selanjutnya. Salam sehat. Rumah Sakit Umum Pusat